Hai Erwin. Hai, namaku Erwin. Halo, kenalin namaku Ahmad Soleh. Perkenalkan, namaku Nadia Faira Salsabila. Halo, aku Devira. Halo, nama saya Nevan. Halo, namaku Diva Nursya Fitri. Oke. Jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang pernah nggak pernah edisi self love. Ini ya. Pertanyaan pertama. Pernah atau tidak pernah sih berusaha memenuhi harapan semua orang? 3, 2, 1. Pernah? Pernah. Pernah. Sering. Kurasa semua orang pernah mengalaminya. Even temen atau orang sekitar, orang tua, pasti. Dalam hal apa itu? Ekspektasi kan? Penampilan pernah. Kemauan banyak ya, kayak apalagi tuntutan orang tua tuh pasti pernah lah memenuhi apa ya, kayak pengennya orang tua gimana walaupun kadang kurang sejalan sama kita pasti pernah lah. Karena pasti kan tiap orang itu pengen jadi orang yang bisa dilihat orang lain gitu loh. Karena pertama kayak aku nggak mau gitu loh kelihatan rendah gitu ke orang lain, terusan nggak mau kayak orang-orang lain itu kayak menganggap diriku kayak apa ya, nggak berguna atau yang lain gitu. Makanya aku harus memenuhin semua ekspektasi dari orang lain gitu. Selalu pengen apa ya, ngasih yang terbaik aja, cuman jadinya tuh kayak nggak tahu sama kemampuan diri sendiri gitu loh. Ketika apa ya? Ketika lomba jurusan, dan itu memang kadang anak-anak itu nggak mau itu loh disuruh lomba, terus aku ditumbalkan gitu, mau lomba. Akhirnya ditumbalkan, akhirnya lomba, dan pada akhirnya ya itu semua orang berharap aku menang, ternyata aku kalah. Mantap. Jadi ceritanya dulu pas sekolah kan dipilih jadi ketua kelas. Ulang. Pernah. Jadi ceritanya dulu pas sekolah pernah dipilih jadi ketua kelas. Karena aku kepilih jadi ketua kelas, jadi kayak aku harus bisa memenuhi ekspektasi guru sama teman-teman yang ada di kelas. Jadi yang teladan gitu. Pernah atau tidak pernah terlalu tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri? 3, 2, 1. Pernah. Ya pas dulu kayak meet up komunitas gitu. Ketemu sama videografer, fotografer yang lebih jago gitu. Jadi kayak nggak pede gitu loh, kayak apa sih aku nih masih apa gitu skillku dibanding mereka. Pernah setiap hari. Ganti ya, sering. Selalu. Nggak pernah. Saya selalu pede dong dengan apapun yang saya lakukan, walaupun saya noob sekalipun. Karena aku sendiri tuh tipe orang yang kalau ngerjain apa-apa pasti harus tanya dulu. Meskipun menurutku itu udah bener, tapi aku masih belum pede aja gitu. Karena kan banyak nih kayak ilmu-ilmu yang belum kupelajari kan. Nah itu kayak aku merasa kayak minder gitu sama teman-teman gitu. Itu sih. Tiap ngelakuin apapun tuh selalu kayak, masa iya sih bisa. Meskipun pada akhirnya bisa ya, tapi pasti bakal ngelewatin masa-masa dimana aku tuh gak percaya sama kemampuan diri sendiri gitu loh. Meskipun pada akhirnya bisa, tapi pasti di awal ngeraguin kemampuan diri sendiri. Sekarang media sosial kan aksesnya semakin mudah kan, apalagi kita di masa pandemi kayak gini kan, apa ya, kerjaannya cenderung
lihat media sosial aja gitu kan. Nah otomatis kayak di dunia luar tuh ternyata banyak orang yang lebih lagi lah, banyak lah ya, lebih dari kita intinya kayak. Jadi ya secara nggak langsung kayak oh bukan apa-apa kayak gitu. Pernah atau tidak pernah tidak berani menolak atau memilih? 3, 2, 1. Ya karena anaknya nggak enakan. Pernah. 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 Karena saya ini jujur orangnya sungkanan kadang. Jadi kalau diajak menurut saya make sense, ya udah ayo. Begitu. Jadi terkadang kayak nggak berani nolak gitu karena mungkin mereka kayak butuh bantuan atau apa gitu loh. Jadi aku kayak enak kadang buat nolak. Apa ya, karena nggak mau kayak orang lain kecewa gitu, terusan nggak mau sungkan juga orangnya. Ya, orangnya nggak enakan. Pernah atau tidak pernah membantu semua urusan orang lain tapi mengabaikan kebutuhan kita? 3, 2, 1. Pernah. Pernah. Sering. Pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Itu karena nggak enakan. Sebenarnya aku kadang nggak pengen keluar, tapi karena kayak temenku butuh kadang, ya jadi aku memutuskan tak, ya udahlah ikut aja keluar gitu. Padahal aku nggak ada butuh keluar gitu, kayak gitu. Karena temenku aja minta bantuan kadang. Tapi aku nggak masalah sih. Bukan aku ngomong kayak gini bukan aku mempermasalahkan kalau misalkan temenku ada yang kayak gitu ya. Cuman kayak pernah aja gitu loh. Urusan temen tuh selalu nomor satu sih, meskipun pada saat itu aku juga butuh ditolong, cuman aku nolong temen dulu sih biasanya. Waktu itu, ya itu ceritanya kalau aku posisi ini aku pasti lagi bucin. Kalau aku nggak lagi bucin, aku nggak mungkin sampai mau mementingkan kepentingan, merelakan kepentinganku demi orang lain. Karena kan aku kan juga punya kebutuhan lain kan, kecuali kalau misalkan temanku butuh duit, nah itu baru ada nih salah satu teman. Ya. Karena aku lebih prioritasin kepentinganku sendiri soalnya. Ketika urusanku sudah selesai, ya pasti aku bantu. Jadi ketika ada orang minta bantuan, aku sesuaiin dulu sama kondisiku kayak gimana. Kalau kondisiku memang lagi nggak ada apa-apa gitu, pasti aku bantu. Pernah atau tidak pernah melakukan apapun harus perfeksionis dan takut orang mengejudge kamu? Pernah. Kayak kenapa selalu kayak setiap bikin suatu karya atau apapun itu kayak selalu diusahakan perfeksionis gitu loh. Karena ya menyangkut kemampuan kita di mata orang lain. Pernah banget. Waktu biasanya kalau aku kayak gitu itu ke acaranya temen, kayak outfitku aku harus perfect banget semua, kayak harus nada sama tas-tasnya juga, kayak semuanya itu harus perfect gitu, dari rambut semuanya harus perfect kalau mau ketemu orang penting gitu. Nah, yang kayak tadi udah aku omongin, aku tuh sering banget pengen hasilnya tuh harus perfect, harus yang terbaik lah pokoknya. Cuman kadang suka jadi lupa gitu loh kalau aku nggak perlu ngelakuin sampai seperfect itu gitu loh. Aku cuman harus ngelakuin sampai di batas kemampuan aku aja. Cuman karena selalu look up to pemikiran orang, kata-katanya orang. Jadi aku selalu pengennya tuh kasih yang terbaik gitu. Pernah. Kenapa? Karena aku adalah orang yang pemikir ya, overthinking. Jadi kayak takut gitu dijudge orang lain. Makanya aku harus seperfect apapun, ngerjain apapun itu harus perfect. Kayak ngerjain tugas atau jadi apapun itu harus perfect. Kayaknya ya ini sih kalau masalah kayak gitu. Karena kalau aku cenderung kayak yang penting kita melakukan dahulu, masalah perfect nggak perfect atau nggak sesuai ekspektasi nanti urusan belakang. Yang penting kita udah usaha. Kalau masalah kayak gitu ya, aku rasa aku ini. Pernah, tapi nggak terus-terusan kayak gitu. Jadi kayak ada yang pernah, ada yang enggak. Tengah-tengah. Alasannya? Ya alasannya kalau misalnya menurutku udah bener, menurut mereka masih kurang-kurang aja, ya udah bodo amat. Yang penting aku udah usaha sih. Pernah atau tidak pernah takut orang tidak mau menerima dirimu? 3, 2, 1. Pernah. Alasannya apa nih? Insecure. Pernah.
Kenapa? Karena setiap orang punya kelemahan kan. Nah, itu takutnya yang kelemahanku itu nggak bisa diterima orang lain gitu. Makanya aku harus kelihatan nggak punya kelemahan, padahal punya. Pernah. Ya mungkin waktu apa ya, aku masuk ke suatu circle baru gitu ya. Cuman aku tetap berpikir positif, aku bisa apa ya, bakal diterima gitu sih. Jadi kayak tetap berusaha untuk berbaur gitu. Tapi tetap ada rasa takut ditolak. Paling takut sama lingkungan, karena ya itu kayak aku tuh cenderung orang yang kadang aku bukan diterima apa enggaknya ya, kalau diterima aku pikir semua orang juga diterima, cuman aku takutnya lebih ke arah nanti di sana aku bakal punya temen nggak ya, gitu-gitu sih. Jadi kayak ya otomatis bikin aku takut gitu loh. Pernah, sampai kadang kalau misalnya baru ketemu orang baru, kayak aku tuh hati-hati banget. Takutnya ntar dia nggak bisa nerima aku yang ternyata anaknya rame, bacot gitu kan. Takutnya gitu. Pernah. Ketika kita di lingkungan baru, ketika aku di lingkungan baru, kayak aku takut gak bisa diterima oleh teman-teman baruku itu. Aku selalu overthinking sih. Pernah atau tidak pernah di keramaian tetapi merasa sendiri? Pernah. Sering. No comment. Pernah. Alasannya? Nggak tahu. Nggak pernah. Enggak. Pernah. Waktu habis putus. Jadi aku waktu habis putus itu memutuskan untuk pergi keluar sendiri malam-malam, terus duduk di mall ngeliatin orang pacaran gitu, ngerasa sendiri. Pernah atau tidak pernah merasa tidak berguna? Ayo, 3, 2, 1. Pernah. Waktu kapan dan alasannya apa? Waktu 2019, alasannya ketolak PTN. Pernah. Jadi apa ya, ketika aku ngumpul sama teman-temanku, aku lihat mereka udah pada kerja, udah berpenghasilan, dan aku ya masih segini-gini aja gitu. Aku ngerasa gak berguna banget gitu. Padahal kita itu seumuran dan punya waktu yang sama. Pernah. Waktu apa ya, aku ngerasa nggak berguna ketika aku waktu pertama kali main game apapun lah, itu game yang tim. Jadi pertama kali main game terus beban, akhirnya ngerasa nggak berguna. Ini tuh pasti ngerasa kayak gini pas lagi ngelihat pencapaian orang lain gitu, kayak ya Allah ternyata dia udah kayak gitu, selama ini aku hidup ngapain aja, kayak gitu, kayak ngerasa ya Allah nggak berguna banget selama ini, tidak menghasilkan apa-apa. Pernah. Dan itu sering banget. Kenapa? Apa ya? Aku takut kayak apa yang orang tua aku kasih ke aku itu kayak hasilnya itu minus, terusan kayak nggak punya prestasi, terusan kayak nilai-nilai gitu aja, terusan IPK juga biasa-biasa aja kan, terusan nggak pinter-pinter banget. Nah itu kan juga nggak berguna. Tara. Kalau itu pernah lah. Kayak kalau misalkan yang lainnya lagi sibuk, atau misalkan dalam satu tim lainnya lagi sibuk, akunya kayak nggak ngapa-ngapain, padahal tugasku selesai, kadang kayak apalagi yang bisa dikerjain, tapi aku nggak bisa gitu, mau bantu ini nggak bisa, jadi kayak ngerasa kurang berguna. Atau tidak pernah merasa benci banget terhadap dirimu sendiri? Tidak pernah. Pernah. Ketika melakukan suatu kesalahan. Benci ya? Benci enggak? Kalau kesal pernah. Kesal kenapa aku nggak bisa kayak mereka, kenapa aku gini-gini aja. Itu kesal pernah, cuman nggak pernah di titik benci. Pernah. Jadi ketika aku habis fail melakukan sesuatu yang mungkin itu penting, kayak misal project atau apa, kita yang menyangkut orang lain, itu pasti kayak kadang ngerasa diriku nggak berguna gitu. Kok bisa sih ini toh kayak iso? Pernah. Kenapa alasannya? Karena jerawat ini nggak pernah selesai. Serius sih, itu benci banget. Terakhir sih beberapa bulan yang lalu sih. Kenapa itu? Karena waktu itu aku nggak tahu kenapa, aku pas naik motor tiba-tiba orang itu bilang kayak,
ngatain aku gitulah, ngatain hewan ke aku. Nggak tahu kenapa. Ya udah itu jadi aku tuh takut ngeliat kaca selama beberapa hari. Pernah atau tidak pernah terlalu dengerin omongan orang lain? 3, 2, 1. Contohnya apa nih? Gitu. Padahal kalau menurut orang lain mungkin dikatain kayak gitu hal biasa sih harusnya. Tapi aku kayak sampai bikin gak mau lihat kaca itu. Pernah atau tidak pernah ngebandingin dengan orang lain? 3, 2, 1. Pernah. Kenapa tuh? Soalnya kalau misal gini sih, kadang itu ada temen gitu ya, lagi jalan berdua sama aku, terus temanku lebih cantik, pasti kayak, ya ampun, cantik banget gitu, kayak minder aja. Tentang fisik, terus pintar. Pasti pernah lah. Kan apa ya? Kadang ada kata-kata yang kayak ya nyelekit gitu kan. Nah itu pasti ya rada dipikirin lah. Pernah, pernah. Waktu aku bucin ya gitu sih, kayak yes apa omongan pacarku yes oke gitu loh. Kayak aku kalau pacaran soalnya tipe ya udah kayak nggak ngurus temen gitu loh, kayak hidupku ya kamu aja gitu loh. Jadi ya dia nurut aku nurut dia gitu. Kayak ya memang kan tujuannya kan pacaran kan untuk mempersempit circle ya, untuk melangkah ke lebih yang serius gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Selalu. Sampai nggak pernah ngikutin apa yang aku mau, dengerin kata orang terus. Capek ya gitu. Tapi kenapa gitu terus? Pernah atau tidak pernah ngebandingin dirimu sendiri dengan orang lain? 3, 2, 1. Tereng. Ya itu tadi sih, pas ngelihat pencapaian orang pasti langsung ngebandingin diri sendiri. Tulisan tuh nggak pernah. Oh iya maaf, ini pernah guys. Ulang, nggak usah. Pernah. Tuh kan balik gini aja nggak becus. Kesel. Pernah. Ya itu tadi kayak yang tadi aku ketika ketemu temen atau kenalan gitu dengan umur yang sama, kok mereka bisa lebih sukses dari aku. Kayaknya enggak deh. Pernah. Aspek apa? Aspek apa ya? Kepintaran, fisik sih terutama. Apalagi kan sekarang kan ada media yang namanya TikTok kan. Nah itu kayak menurutku kayak buat insecure banget sih. Apalagi kan di situ kan kayak ketara gitu loh, mana yang cakep fisik sama yang gak cakep fisik kan. Itu kan kelihatan, dan mereka audiens itu kan sukanya kan sama yang cakep fisik kan. Nah itu. Pernah. Jadi aku bandingin diri. Kalau biasanya nggak tahu, nggak semua orang biasanya. Kalau di aku sama circleku, cowok itu suka bandingin ketika ada teman atau orang lain yang lebih mapan daripada kita. Itu pasti kayak relate banget gitu loh. Kayak oh dia di usia segini kok bisa menghasilkan sekian puluh bahkan ratus juta dalam sebulan. Tapi ketika kita masih belum gitu loh. Jadi kayak berusaha membanding-bandingkan diri sendiri dengan dia yang lebih mapan begitu. Pernah. Apalagi masalah kesuksesan dan masa depan. Sangatlah pernah. Ini bukan pernah tidak pernah ya, ini jawab dengan perspektif ya. Sebenarnya kamu tuh sayang nggak sih sama dirimu sendiri? Sayang. Agak sayang. Sayang sih. Sayang dong, gila. Aku self love sekali. Sayang banget kok sama diriku sendiri. Sayang. Dari skala 1 sampai 10, seberapa sayang sih kamu dengan dirimu sendiri? 7. 7,5. 7. 6 mungkin. 7, 8. Apa yang paling kamu banggakan dari dirimu sendiri? Apa ya? Aku nggak tahu ya. Aku kayak ngerasa kalau aku tuh bersosialisasiku tuh baik. Jadi kayak aku anaknya ya humble aja, bisa berbaur gitu loh. Menurutku, tapi gak tahu ya. Cuman menurutku itu sih kayak aku ngerasa aku tuh pede aja gitu. Bukan pede aja sih, kayak lebih aku bagus lah kalau misalkan
bersosialisasi, kurasa itu. Aku sering jadi tempat cerita teman-temanku. Sering banget dicurhatin, diceritain. Aku nggak pernah bosen sih diceritain. Maksudnya gedek pasti ya, cuman pasti bakal aku dengerin terus gitu loh. Jadi mereka pasti bakal cerita terus ke aku. Mudah beradaptasi. Menganalisis suatu keadaan. Gak ada. Gak ada yang dibanggakan dari diriku. Apa hobiku sih? Sama ya itu beberapa hobiku sih yang bikin aku bangga sama diriku sendiri. Terakhir ya, apa permintaan maaf untuk dirimu sendiri? Maaf kalau misal suka insecure sama orang lain. Maaf kalau misalnya belum bisa nerima diri kamu sendiri secara penuh. Belum bisa bersyukur sama diri sendiri. Maaf juga kalau kadang lebih mentingin orang lain daripada diri kamu sendiri. Maaf juga sering nyakitin diri sendiri demi orang lain. Padahal orang itu nggak peduli sama diri kamu. Udah. Kayaknya ini sih, maaf karena terlalu memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Maaf untuk malam-malam panjang. Kalau kita susah tidur, terus mikirin banyak orang, mikirin omongan orang, terus terlalu nggak bisa jadi diri sendiri. Terus habis itu kayak harus perfect. Kamu harus membahagiakan orang lain. Maaf ya. Mungkin aku minta maaf ketika aku banyak melakukan dosa ya. Aku tahu itu salah, teman tak ulangi setiap hari. Kayak tak ulang. Akhirnya ya jadi kecanduan, melakukan dosa-dosa yang entahlah, wis pokoknya ngono lah. Itu. Maaf karena aku masih sering dengerin kata-kata orang lain dan nggak peduliin apa yang diri aku mau. Maaf karena aku masih suka ngebanding-bandingin diriku sendiri sama orang lain. Maaf karena aku kadang suka nggak percaya diri, nggak percaya sama kemampuanku. Maaf kalau aku kurang mengapresiasi diriku sendiri, terlalu ngelihat pencapaian orang tanpa ngelihat aku bisa sampai di titik ini juga pencapaian gitu. Buat aku sendiri, maaf kalau selama ini sering melakukan hal-hal yang tidak sehat, kurang istirahat. Maaf, I love you. Jangan lupa saksikan Speak Up Hari Senin jam 2 siang di Surabaya TV. Dan buat kalian yang ketinggalan, kalian bisa banget nonton di YouTube channel Surabaya TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu supaya kita bisa bikin video terus, oke? Jangan lupa saksikan Surabaya TV. Ulang.